Satu penanya dulu dari Yola. Assalamualaikum Habib, perkenalkan nama saya Yola. Saya mau bertanya bagaimana akidah dan akhlak Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi seorang Rasul. Pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akidah dan akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW itu memang sudah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dari masa kecilnya beliau. Pertama, di akidah tersebut pada zaman dahulu di kota Mekah sebagian masih mengikuti akidahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi kita Muhammad SAW beliau keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan mengamalkan sebagian daripada amal ibadahnya Nabi Allah Ibrahim. Sebagian ulama menyatakan tersebut. Sebagian lagi dikarenakan kalau kita melihat sejarahnya Rasulullah SAW yang beliau dari masa kecilnya beliau lahir dalam keadaan yatim. Di masa kecilnya beliau lahir dalam keadaan yatim dan beranjak umur 6 tahun ibunda beliau wafat. Kemudian diasuh oleh kakeknya. Beranjak umur 8 tahun kakeknya beliau pun juga wafat. Sampai tersebut diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nah, ini ulama menyatakan Rasulullah SAW mempunyai akhlak yang sangat istimewa. Yang kalau kita dengar sejarahnya beliau, ya penuh sampai ayat Quran pun juga menyatakan Rasulullah SAW pun juga menyatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya, akhlak yang ada pada Nabi Muhammad SAW, ya, yang kita lihat dari hal tersebut, ketika Rasulullah punya akhlak tersebut, orang pasti ngira kalau dia dididik oleh orang punya akhlak baik, pasti orang melihat belakangnya. Apakah ini didikan orang tuanya yang menyebabkan punya akhlak yang baik, berarti dia niruin orang tuanya. Tapi Rasulullah SAW ketika mempunyai hal akhlak yang begitu indah, begitu sempurna, Allah menjadikan yang mendidik Rasulullah ini banyak. Sampai-sampai gak mungkin kalau dengan berpindah tangan seperti ini akan menjadikan timbul anak yang baik. Biasanya beda. Kalau kita diasuh sini, diasuh sini, diasuh sini, diasuh sini, paling ini anak macam-macam kejadiannya nanti. Tapi ketika halnya Nabi Muhammad SAW, beliau pindah sana pindah sini, ya, mempunyai akhlak yang sangat istimewa, akhlak yang baik, maka muncullah kalimat Nabi Muhammad SAW, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidik Nabi kita Muhammad SAW secara langsung, ya, dididik, diarahkan oleh malaikat Jibril alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan hebatnya akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW, karena Allah yang langsung mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kiranya ini jawabannya cukup. Syukran. Ada lagi? Baik Habib dari kolom chat dari Hanifah Salsabilah. Assalamualaikum Habib, izin tanya bagaimanakah jika kita mengidolakan artis dan idol K-pop, dan bagaimana tanggapan Habib tentang orang yang mengatakan kalau Rasulullah tidak usah dijadikan idola tapi dijadikan panutan? Syukran Habib. Bagaimana dengan mereka yang sibuk mengidolakan K-pop? Ya, K-pop ini artis-artis Korea itu ya? Benar Habib. Aduh, inilah yang seperti saya ceritakan tadi, yaitu tadi kalau kita cintanya sama mereka, orang-orang K-pop, kita lihat orang K-pop ini orang yang sujud kepada Allah apa enggak? Orang yang sekiranya bakal bisa menyelamatkan kita di hari kiamat apa enggak? Ya. Orang yang beriman kepada Allah apa enggak? Nah, nanti di akhirat kalau kita hatinya kita condongnya kepada mereka tersebut, walaupun kita amal ibadah, kita puasa, kita sholat, kita zakat, tapi hati kita cinta sama mereka, nah ini dikhawatirkan para ulama menyatakan bisa kumpul sama mereka juga. Ini makanya intinya hati kita ini yang paling penting tetap cinta
usahakan diri kita agar cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kalau kita lihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau lebih dari segalanya. Cuman masalahnya kita ini nggak tahu. Nah itu aja. Minimnya kita ya nggak kenal dengan Nabi Muhammad. Kalau kita kenal dengan Rasulullah, kita bakal cinta. Tak kenal maka tak sayang. Nah, karena kalau K-pop ya mungkin orang udah kenal. Saya sendiri nggak kenal sama K-pop. Ya. Gimana saya mau senang sama K-pop? Saya nggak senang sama K-pop. Ya, karena saya nggak kenal sama K-pop tadi. Ya. Kita belajar mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Dan saya mikir gitu juga. Ya. Apa yang kita dapat untung dari mengenal mereka semua. Ya. Nah, ini yang mesti kita pikirkan hal tersebut. Insya Allah cukup. Ada lagi? Baik. Pertanyaan dari Ferry Hidayat. Assalamualaikum Habib, perkenalkan nama saya Ferry Hidayat. Habib mau bertanya bagaimana cara kita agar lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol Habib. Agar semangat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kita berpikir dan melihat. Berpikir kebutuhan kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia ini butuh amal soleh. Kalau nggak ada amal soleh, kita nggak bakal bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita melihat bagaimana orang soleh tersebut mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita kaji lagi. Kita baca ceritanya mereka semua. Mereka yang benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang benar-benar mencari pahala yang begitu banyak. Kalau kita baca sejarah, banyak dari salafun soleh, mereka sekali mengamalkan ibadah mereka tuh nggak tanggung-tanggung. Ada yang sehari bisa menghatamin 1 Al-Quran. Kira kita bisa agak gitu untuk melaksanakan hal tersebut. Dan juga kita ini terkadang kurang berpikir dengan apa yang sudah kita amalkan, dan akhirnya kita kurang bersyukur di situ. Kita amalin, kita ingat dengan diri kita lupa bersyukur. Semestinya kita bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit yang kita amalin tersebut, insya Allah bakal menguatkan diri kita tersebut. Nah, intinya ketika kita malas dalam ibadat, hendaknya kita selalu mengingat bagaimana keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan surga-surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita dipikirkan lalu diingat. Nah, insya Allah bikin menambah semangat dalam ibadat kita. Baik, pertanyaan selanjutnya Habib dari Putri Ashari. Ana ingin bertanya, bagaimana cara agar kita dapat tahu dalam berhijrah itu kita benar-benar berubah karena Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang berhijrah, namun hanya dengan perkataan saja, tidak melakukan dengan keistiqomahan yang matang. Apapun jika ada kesalahan. Tafadhol Habib. Masalah hijrah ini itu kembali kepada niatnya kita. Intinya kita selalu berusaha. Walaupun sebatas apa yang kita lakukan, intinya kita selalu berusaha. Ketika kita ingin berhijrah dari yang dulunya dalam selalu banyak maksiat, kita sekarang ingin menjadi diri kita lebih baik. Kita lihat diri kita sendiri, jangan mandang orang lain. Kalau kita ingin berubah, ya udah kita berubah dengan pandangan tersebut. Terkadang ini yang kurang dari kita ini, ketika kita ingin berhijrah, ini kembali yang saya bilang tadi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang baru punya rasa, saya pengen hijrah ini, saya sudah capek dengan perbuatan kayak begini terus. Tapi diri kita ini masih balik ke maksiat tersebut, masih balik lagi. Kita ini bersyukur terhadap perasaan tersebut. Alhamdulillah kita masih diberi Allah punya perasaan, ingat kalau ini kita nggak benar. Ini syukur yang penting. Syukur. Kalau kita ini ingat punya perasaan hal tersebut, insya Allah dengan bersyukur tersebut Allah tambah lagi. Sejalannya kita hal tersebut, tetap mempunyai niat yang semangat, tekad yang kuat untuk merubah diri, insya Allah Allah gerakkan tersebut sedikit demi sedikit dengan kejujuran diri itu, insya Allah Allah lepaskan semuanya hal tersebut sampai kita benar-benar bisa hijrah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang penting kita syukur apa yang kita dapetin dalam hal tersebut. Banyak orang ya melakukan maksiat, dia nggak punya rasa takut kepada Allah, nggak punya rasa ingin hijrah. Nah ini ya suatu yang belum mereka dapatkan dari nikmat tersebut. Sedangkan kita alhamdulillah punya niat hijrah aja udah bagus. Ya, tinggal kita syukurin dan langkah sedikit demi sedikit, insya Allah kita bisa menyelesaikan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Habib, pertanyaan terakhir dari Resti Ayu Wandira. Perkenalkan, saya Ayu dari Makassar. Mau tanya, dalam sebuah hadis menjelaskan bahwasannya Rasulullah tidak tahu menulis dan membaca. Lantas bagaimana beliau bisa menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini sedikit panjang untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi gini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Hal tersebut, ya, mungkin kalau di kalangan manusia biasa, kita dan antum semua, itu suatu hal yang kurang. Kekurangan bagi orang tersebut. Ini orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Berarti ada kekurangan pada dirinya. Tapi bagi Nabi Muhammad SAW, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, justru itu kesempurnaan yang ada pada Rasulullah SAW. Intinya gini, pertama-tama, zaman dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, mereka orang kufar Quraisy, orang Arab, mereka sedang fobianya, sedang rame, sedang viralnya. Ya, hobi mereka membuat kalimat-kalimat syair, kalimat-kalimat sastra ataupun kalimat yang hebat dalam bahasa mereka, ya, menjunjung tinggi kalimat tersebut, ya, maka mereka berlomba-lomba. Ya. Mungkin kita bisa bilang seperti syair-syair ataupun puisi. Ya. Kita kan kalau buat puisi itu nggak sembarang. Ya. Kadang disusun kalimat yang rapi, yang benar-benar membawa makna, yang benar-benar membawa perasaan yang dalam dalam kalimat-kalimat tersebut. Nah ini orang Arab, mereka lagi boomingnya, lagi viralnya, lagi ramainya membuat hal tersebut. Semua orang Arab tuh hampir mereka bisa dengan kalimat-kalimat terbaiknya tersebut. Sampai-sampai di Ka'bah itu ya ditempel yang disebut namanya Mu'allaqatus Sab'ah. Ya. 7 syair terbaik ya, dengan kalimat dan bahasa sastra yang tinggi. Nah, inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada keadaan tersebut, ya, lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Nabi kita Muhammad SAW wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kalimat Al-Quran. Nah ini kalimat Al-Quran yang turun pada Nabi Muhammad SAW, ya, jadi benar-benar menandakan bahwasanya kalimat Al-Quran itu bukan Nabi Muhammad yang buat. Ya, makanya Allah bikin Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ya. Karena biar meyakinkan kepada mereka bahwasanya ini kalimat Allah, bukan aku yang ucap. Tapi kalau Rasulullah bisa baca, bisa nulis, ya orang bakal meyakinkan yang dibawa oleh Rasulullah ini, Al-Quran tersebut, ya mungkin karangannya dia. Dia mungkin baca dari buku-buku yang lain, lalu dengan keahlian, kehebatan yang ada pada Nabi, pada yang dia pelajarin dari buku ini, ataupun ngambil dari kalimat ini, lalu dibuatlah oleh Nabi Muhammad kalimat dan dinamakan ini Al-Quran. Oleh karena itu Allah buat Nabi kita Muhammad Al-Ummi, biar mereka semua percaya ini adalah ucapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan karangannya Nabi Muhammad. Jadi ketidakbisanya Rasulullah itu adalah kesempurnaan yang ada pada Nabi Muhammad, biar orang lebih yakin lagi bahwasanya Al-Quran itu benar-benar dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini sudah jelas dari pertanyaan hal tersebut, insya Allah. Lanjut gimana? Baik, Habib, satu penanya terakhir dari Zoom meeting kepada Abdul Muha tadi yang sudah resen, silakan untuk bertanya langsung kepada Habib. Langsung dari chat. Assalamualaikum Habib, bagaimana orang yang mencela agama Allah seperti Yahudi dan Nasrani, tapi mereka dalam keadaan masa patrah, apakah mereka termasuk orang-orang yang mujrim atau termasuk orang-orang yang dimaafu kelakuannya? Di masa patrah. Betul Habib. Coba yang mana ini pertanyaan? Coba diulang lagi pertanyaannya. Baik Habib.
Abdul Muha. Bagaimana orang yang mencela agama Allah seperti Yahudi dan Nasrani, tapi mereka dalam keadaan masa fatrah, apakah mereka termasuk orang-orang yang mujrim atau termasuk orang-orang yang dimaafkan kelakuannya? Yang anak bingung ini ada kalimat masa fatrah tersebut ya. Masa fatrah itu kan berarti masa-masa mereka ini memang tidak ada tidak ada ajaran yang datang kepada mereka. Jadi mereka tuh benar-benar dalam keadaan tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui apa itu Islam atau apa itu Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Masa fatrah itu ya, masa antara Nabi Allah Isa dan ke Nabi kita Muhammad SAW. Kurang lebih ulama menyatakan 600 tahun setelah tiadanya diangkatnya Nabi Allah Isa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala sampai lahirnya Nabi Muhammad SAW. Di masa itu Allah tidak mengutus para nabi dan rasul. Nah, itulah yang disebutkan masa fatrah. Dan kita ana dengan sedikit ilmu yang ana punya, ya ana nggak punya ilmu banyak ya. Dan ana nggak mengetahui bahwasanya ada orang-orang yang menghina Nabi kita Muhammad SAW atau agama Allah di masa fatrah tersebut. Jadi afwan banget. Tapi kalau mereka yang menghina Allah, menghina Rasulullah SAW, mereka tersebut ya benar-benar orang yang tercela, orang-orang yang menyebabkan dirinya bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah wal iyadu billah. Insyaallah bisa dipahami. Lanjut. Baik, Habib, sudah selesai sesi tanya jawab. Mungkin ada sedikit closing statement dari Habib untuk teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Statement penutup. Statement penutupnya adalah teman-teman sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ini saya sebagai pembicara mohon maaf apabila ada kata ataupun kalimat yang ada salahnya ataupun tidak sesuai dengan sejarah ataupun gimana, mohon dimaafkan. Kalau boleh pun antum mungkin lebih paham, lebih tahu ilmu tersebut, boleh diajarkan kepada anak. Dan juga Al-Fagir, saya ini meminta doa kepada antum semua agar mendoakan saya, keluarga saya, agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga insya Allah antum semua tetap semangat dalam mengaji, terlebih lagi di masa seperti ini, ya, agar kita bisa menggali, mengenal Nabi kita Muhammad SAW, agar tambah cinta, dengan cinta kepada Rasulullah. Inilah kunci keselamatan kita. Itu saja yang bisa saya